Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya nyampe di Desa Terusan. Di Desa Terusan itu di sini saya didampingi dari unsur Desa Terusan di rumah Mbak Jian. Mbak Jian ini adalah pengrajin batik. Ternyata di wilayah Kecamatan Sindang, tidak hanya wilayah di Indramayu yang lainnya, Sindang punya pengrajin batik dan penghasil motif batik yang luar biasa. Ini keren, ini bagus, dan ini pewarna dan prosesnya. Ayo kita sama-sama dengarkan dari bagian bagaimana proses sampai dengan warnanya dan pangsa pasarnya gimana, bagian. Terima kasih Bapak sudah hadir di Pikahayang. Nah, kalau Pikahayang sendiri sebetulnya lebih kepada desainer motif batik. Jadi kita itu fokus kepada desain. Jadi desainer motif batik itu kita mengelola atau mengolah motif-motif yang terinspirasi dari Indonesia. Jadi kita nggak berfokus hanya Indramayu, karena potensi Indramayu juga cukup luas. Nah, bagaimana kita menghasilkan karya-karya yang bisa dikenal di nasional maupun internasional. Nah, kalau Pikahayang sendiri, desainnya saya sendiri yang buat, motif-motifnya saya desain sendiri, jadi insya Allah original. Nuansa Indramayu Ini karena ada kapal. Karena saya tinggal di Indramayu, jadi iya. saya menggambarkan perahu. Ini namanya motif kapal layar. Jadi ini satu-satunya yang ada di Indramayu, motif kapal layar, cuma ada di Pikahayang. Nah, kemudian motif-motif lain juga seperti ini abstrak, Pak. Ini pewarna alami juga. Pewarnanya dari apa tuh Mbak Jian? Ada yang mangga, mahoni, kemudian indigo. Di Indramayu juga banyak indigo vera. Nah, itu bisa dikembangkan, ini pewarna indigo. Nah, kemudian contohnya motif abstrak. Kenapa saya ngambilnya abstrak? Karena batik itu tidak melulu harus tradisional motifnya, jadi boleh kontemporer. Ini kotak-kotak itu inspirasi dari model apa? Batik apa berarti ini? Ini namanya abstrak kontemporer. Kontemporer. Ini kotak-kotak. Ini terinspirasi waktu saya ke Belanda, naik pesawat ngeliat di bawah itu kecil-kecil kotak-kotak itu. Luar biasa. Jadi dituangin ke batik. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kotak-kotak ini. Iya. Kemudian, Kayak di Google Map itu. Betul Pak. Iya. Jadi ibaratnya manusia tuh di mata Allah tuh kecil banget. Nah, ini hasilnya. Kemudian ini ada terinspirasi dari rempah-rempah. Rempah-rempah. Sama ini juga waktu di Belanda melihat, wah kok rempah-rempah Indonesia benar-benar dihargai ya. Nah, akhirnya saya tuangin tuh ke batik gitu supaya kita tidak hanya mengenal seni budaya membatik, tapi mengenal juga potensi. Sementara ini bagian untuk pangsa pasarnya gimana? Pasarnya kalau Mbak Jian pola marketnya apakah online ataupun gimana nih? Online, offline. Kalau offline kan yang kesini biasa yang kenal gitu ya. Kemudian biasanya dari mulut ke mulut ya Pak pemasarannya. Terus kalau online ke marketplace, kayak Instagram. Kemudian kita biasanya ngejarnya instansi. Jadi instansinya kemarin terakhir dari Diskominfo Sumatera, Kalimantan, pesan kajian desainnya dibuatkan khusus. Nah, uniknya kalau di Pikahayang mungkin beda sama yang lain. Kalau kita request desain, jadi pokoknya Pak Camat mau bikin desain khusus cuma buat Bapak dan Ibu gitu ya. Nah, bisa itu dibuatkan. Custom. Itu salah satu kelebihan batik Pikahayang. Jadi kalau kenapa disebut nama Pikahayang? Karena Pikahayang itu kan bahasa Sunda, artinya tuh yang diinginkan. Nah, harapannya yang melihat batik Pikahayang tuh jadi pengen beli gitu semuanya. Sama bagian seperti saya juga ketika lihat batik Pikahayang ini, saya mau mencoba. Boleh saya coba? Boleh Bapak. Saya coba dulu. Ibu tadi mau coba? Atau sudah sama deh. Ini bahannya Paris ya? Iya, bahannya Paris. Jadi sebetulnya bahan yang dibikin sama Mbak Jian itu bahan yang sudah jadi ya, bahannya tinggal nanti di mix and match. Enggak. Malah kita yang membuat motifnya. Jadi kita yang desainer motifnya. Kita bukan pengrajinnya. Dan uniknya kita tuh
bekerja sama dengan pengrajin di seluruh Indonesia. Di Jogja ada, Solo, sama apa namanya, Indramayu juga ada. betul. Jadi kita Modelnya. oh, modelnya betul Pak, betul. Ini begini model modelnya. model Kalau kekinian. batiknya Model kekinian ya, pantesan kantongnya itu. Atau cat atau Gimana? ini batiknya ditulis atau Yang ini cat, saya punya catnya, yang tulis juga ada. tulis ada ya. Kalau ini jenis batik cap atau apa ini, Mbak? Iya, Ini cap. cap. Ya, yang tulisnya ada di. Kenapa kancingnya sebelah kiri? Ini perempuan deh Pak. Perempuan. Iya, Bapak ini perempuan. Oh, pantesan kantongnya model begini. Perempuan. Yang laki-laki mana? Yang Oh, iya. laki-laki. Kalau yang ini belum. Oh, produk Pak. Oh, iya. Laki-laki. Ini M, L. L cukup nggak, Ya Pak? coba model jaket batiknya. Mbak, kayak Maaf. model jaket. Ini M. Yang L-nya habis kayaknya. Saya coba ini, Mbak. Iya, ya. Boleh. Bagus tuh. Warga Indramayu dan sekitarnya, kita tentu saja sangat bangga. Saya sangat bangga sekali di wilayah Kecamatan Sindang ada pengrajin batik yang memang tidak kalah bagusnya, dan bahkan kalau saya melihat ini luar biasa ini. Karena menurut Mbak Dian sebagai unsur batik pengrajin ini, kadang ini sampai ke pesanan dari luar negeri ya, dari luar negeri ya Pak. Iya, Pak. Ini saya coba Ini coba XL. batik. Ini namanya batik jenis apa, Mbak Dian? Ini motifnya Motif? motif apa namanya, pendopo agung. Hmm. Karena terinspirasi dari pendopo. Pendopo Indramayu. Pendopo Indramayu ini. Keren. Pendopo agung. Ini cap. Yang ini hand printing. Oh, Kalau yang ini tulis. Tulis ya ini ya. Ini tulis. Nah, ini nyoba. Jadi saya tuh selain ngedesain batik, ngajarin juga batik ke anak-anak. oh, Nah, iya. Oh, ada edukasinya Ada, juga. karena saya ngajar juga di SMP. Kemudian ini dibuat dari pewarna alami limbah kayu mahoni. Limbah kayu mahoni. Iya. Oh, Mungkin kalau di sekitar sini kan ada yang bikin pintu, Iya, betul, jendela gitu kan, betul. banyak serutannya. Ah, Kita rebus, ah. dijadikan pewarna tekstil. Tidak akan menjadi sampah, tetapi akan bermanfaat untuk ini. Luar biasa ini sekolah, salah satu kepedulian lingkungan Mbak Dian menghasilkan sebuah produk. Luar biasa, keren. Nah, itu Bapak. Bagus sekali. Ini batik motif pendopo, Agung. pendopo Iya. agung. Karena Mbak Dian terinspirasi dengan pendopo Kabupaten Indramayu. Pas ya Pak. Keren banget. Ini jaketnya. Waktu ke Belanda itu acaranya apa itu? Acara apa? Eh, Ini batik luar biasa. Saya sekarang lagi coba mengenakan batik produk dari Pika Hayang Batik Mbak Dian ini. Dan ini salah satu hasil karya Mbak Dian, namanya batik motif pendopo agung dan terinspirasi dengan pendopo Kabupaten Indramayu. Yang terhormat Ibu Hajah Nina Agustina Dai Baktiar Bupati Indramayu. Saya bangga, kami bangga, ternyata batik Pika Hayang produk dari Mbak Dian, warga desa Terusan, tidak kalah dengan batik-batik yang, dan bahkan ini menjadi luar biasa. Saya kalau ketika mau menggunakan batik ini, kata staf saya mirip bintang film Korea. Peace.